saudara yang dikasih Tuhan. Mari pagi ini saya ajak kita membuka, maaf suara saya rada serak nih. Membuka dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Dua Raja-Raja pasal yang kelima. Kita lihat ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Puji Tuhan. Saudara, saya tidak akan ceritakan kisahnya dari awal, tetapi saudara tahu bahwa ada seorang dari Syria, namanya Naaman, seorang panglima Raja Aram. Dia datang kepada Elisa memohon kesembuhan. Lalu singkat cerita, dia menceburkan diri di Sungai Yordan selama 7 kali. Kemudian kita menceritakan dia mengalami kesembuhan, dan ketika dia datang kepada Elisa setelah mengalami kesembuhan, dia menawarkan kepada Elisa untuk memberikan persembahan-persembahan yang luar biasa. Saya ajak ya, Anda lihat, wow, persembahannya ini ya. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Lihat nih. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Wah, ini luar biasa, kayak panel ini. Ini saya ingat acara, apa ya saudara? Kayak juri. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, 10 potong pakaian. Jumlah ini pada waktu saya hitung, saya ubah sesuai dengan kurs hari ini, maka jumlahnya ada sekitar 37,5 miliar rupiah. Wow. Kalau VAU tiba-tiba didatengin orang, dikasih sumbangan 37,5 miliar. Wow. Saudara bisa bayangkan, dari VAU bisa menjadi wow gitu ya saudara ya. 37,5 miliar. Ditolak sama Elisa. Pada waktu saya baca gini, bahasa Inggrisnya gini kok eman ya. 37,5 miliar rupiah. Secara logika kita itu bisa mikir gini. Wah, 37,5 itu kalau dipakai untuk pelayanan, berapa banyak yang bisa terberkati dengan itu? Kenapa Elisa itu menolak? Kan bukan buat dia pribadi. Kan bisa untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. Bisa dipakai untuk pelayanan. Bisa mensupport banyak gereja-gereja yang miskin di daerah-daerah desa. Bisa untuk menolong mengembangkan pelayanan. Bisa menolong orang-orang yang dalam kondisi sulit. Pokoknya banyak hal yang bisa dilakukan dengan 37,5 miliar. Tetapi Elisa menolak. Nah, di dalam ayat yang ke-20 sampai 26, kita lihat ayat 20 ya. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari, mengejar dia, dan akan menerima sesuatu daripadanya. Bayangkan, Naaman tuh merasa sayang, sama seperti pemikiran saya ya, dan mungkin pemikiran kita juga sama. Akhirnya dia tuh mengejar, Gehazi. Gehazi itu akhirnya mengejar Naaman di tengah perjalanan. Dia itu bilang begini, Tuan, sorry, guruku ini lupa gitu loh. Guruku ini lupa bahwa ternyata ada pelayanan yang membutuhkan keuangan. Nah, kita lihat ya. Kita lihat ayat yang ke-22. Perhatikan. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Jadi Gehazi mengatasnamakan Elisa bahwa ada
ada rombongan nabi datang, jadi membutuhkan uang. Saudara, saya pikir gini, apa yang dipikirkan oleh Gehazi, saya pikir mirip dengan banyak dari kita. Kenapa ya Elisa tidak ambil, padahal itu kan bisa memberkati banyak orang. Tetapi saya percaya begini, Gehazi itu membayangkan, bayangkan kalau ini bisa diolah untuk menjadi berkat dan sebagainya. Jadi kalau sampai pada titik sekian, saya percaya itu pikiran yang normal ya. Karena kita semua juga mikir sayang ya, kan bisa dimanfaatkan. Persoalannya adalah begini, saya percaya kalau Gehazi itu menginginkan uang, dalam tanda kutip menginginkan duit, saya percaya normal ya. Loh kok normal Bu? Siapa yang tidak menginginkan duit? Saya percaya semua yang ikut sumpah ini juga menginginkan duit kan? Amin. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ya kan saudara? Persoalannya bukan pada apa yang kita inginkan. Persoalannya adalah bagaimana cara kita menggapai apa yang kita inginkan. Saya ulangin saudara. Saya percaya kita punya Tuhan yang maha mengerti juga. Selain Tuhan itu tegas, tetapi Tuhan itu juga mengerti. Tuhan itu mengerti sekali soal duit. Kenapa saya bilang begitu? Di Alkitab kita, ayat-ayat yang berbicara tentang uang, jumlahnya jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang berbicara tentang iman dan doa. Kalau ayat-ayat yang berbicara tentang uang, jumlahnya lebih banyak daripada tentang doa atau iman, itu berarti Tuhan memahami benar-benar bahwa masalah uang itu memang menjadi masalah manusia sehari-hari. Jadi saya percaya kalau kita itu ingin duit lebih banyak, saya percaya kalau kita menginginkan dapat berkat materi lebih banyak, itu tidak salah, itu tidak dosa. Saya percaya Tuhan memaklumi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara kita itu mencapai apa yang kita inginkan. Nah, saya mau kasih contoh tentang seorang perempuan. Alkitab tidak pernah menceritakan atau menyebutkan namanya, saudara. Tetapi Alkitab itu menyebutkan tentang dari mana dia berasal. Dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-8. Ya, oke. Tadi tidak jadi ditaruh jadi panel ya. Oke. Lucu sih kalau ditaruh jadi panel, katanya muka membutuhkan uang. Haleluya. Iya, saya ingat yang ditaruh di panel-panel itu ada acara di Amerika. Itu pesertanya banyak sekali di panel-panel. Jadi itu memang hadiahnya duit gede-gede. Nah, jadi tadi saya ingat acara itu ya. 2 Raja-Raja pasal 8. Oke ya. Kita lihat ayat 1 sampai ayat 2 dulu. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Saudara perhatikan, perempuan Sunem ini itu kaya. Kalau saudara membaca cerita sebelumnya, Elisa itu seringkali nginep di kamar atas dari rumah perempuan Sunem. Pada zaman itu, kalau orang itu sudah punya rumah 2 lantai, ada kamar atas, maka itu adalah orang-orang yang kaya. Nah, nanti bulan depan saudara akan berangkat ke Israel, saudara akan diajak naik ke tempat
di mana perjamuan malam terakhir diadakan, dan saudara akan lihat bahwa itu ada di lantai atas. Jadi tempat yang dipakai adalah rumah seorang pengusaha yang menjadi pengikut Yesus yang kaya. Dan disitulah makan-makan diadakan perjamuan malam terakhir. Jadi orang kalau udah punya rumah 2 lantai pada zaman itu orang kaya. Anda bayangkan dengan kondisi mapan, perempuan ini diperintahkan oleh Elisa karena akan terjadi kelaparan untuk pindah ke negeri asing. Saudara, pindah ke negara asing itu tidak gampang. 2,5 tahun ini saya ngicipi bagaimana rasanya. Jadi itu tidak mudah. Meninggalkan kenyamanan. Perempuan Sunem ini harus meninggalkan semua yang nyaman. Sudah mapan, sudah enak di negeri asal, harus pindah. Kemudian ini yang kita lihat. Ayat 1 sampai ayat 2 menunjukkan bahwa perempuan Sunem ini walaupun mapan dan nyaman, tapi dia taat sekali dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Tuhan. Kita lihat ayat yang keempat. Sampai dengan ayat yang kelima. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan datang mengadukan perial rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Saya berharap Anda bisa mengimajinasikan ya saudara. Jadi ini sudah lewat 7 tahun ceritanya, sudah lewat 7 tahun nih saudara. Dan setelah lewat 7 tahun, kalau saudara membaca di Imamat pasal 25, kita enggak usah baca. Imamat pasal 25, dari ayat 29 sampai 34. Imamat pasal 25, ayat 29 sampai 34. Menurut peraturan pada zaman itu, kalau seseorang menjual rumahnya, maka dia punya hak untuk menebus kembali rumahnya dalam kurun waktu 1 tahun. Itu peraturan. Jadi orang Israel itu kalau jual beli rumah, kalau rumah dijual, maka dia suatu saat kalau menginginkan kembali rumahnya yang lama dibeli lagi, dia punya hak untuk bisa membeli lagi dan dikasih waktu 1 tahun maksimal. Lebih dari 1 tahun, maka dia tidak bisa tebus rumahnya. Apapun alasannya. Lebih dari 1 tahun. Jadi 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 menunjukkan wanita Sunem ini 7 tahun. Berarti secara hukum dia sudah kehilangan rumahnya. Jadi sistem jual beli rumah atau tanah pada zaman itu kayak orang lelang ya. Bapak Ibu kayak orang lelang, nanti kita bisa ambil lagi. Tetapi setelah lewat 1 tahun, maka perempuan ini nggak punya hak untuk ambil lagi. Nah, saudara lihat, secara hukum perempuan ini sudah tidak punya apa-apa. Dia balik ke tempat lamanya, dia sudah kehilangan rumah, dia sudah kehilangan tanah, saudara. Tetapi perhatikan, kok lucunya itu begini. Kok ya pas raja pada waktu itu tertarik mendengar kisah tentang Elisa, lalu dia tanya kepada Gehasi, bujang Elisa. Dan pada waktu dia tanya, kok ya pas yang dirasani itu perempuan Sunem. Dan kok ya pas juga perempuan Sunem itu datang mau datang memohon kepada raja. Nah, untuk datang menghadap raja itu butuh antrian panjang. Anda perhatikan, ini loh yang saya bilang. Kok ya pas pada waktu raja lagi penasaran kepengen tahu soal Elisa, raja kagum soal Elisa, raja tanya sama Gehasi. Kok ya pas Gehasi itu cerita soal anak yang dibangkitkan dari perempuan Sunem.
kok pas Gehazi itu ngerasani perempuan Sunem. Dan lebih pas lagi, kok ya pas perempuan Sunem itu pas lagi antri mau menghadap raja, memohon belas kasihan untuk dia bisa mendapatkan hak untuk menebus. Sebetulnya tidak bisa nebus. Dilihat dari sisi hukum manapun, perempuan ini tidak bisa nebus. Tetapi dia itu berpikir siapa tahu dia menghadap raja ada belas kasihan. Jadi ini yang dilakukan perempuan Sunem. Kok ya pas dia dirasani, sehingga ketika perempuan ini muncul, Gehazi langsung bilang, itu loh perempuan yang anaknya dihidupkan sama Elisa. Nah, Anda bayangkan, jadi raja yang lagi terkagum-kagum sama Elisa, terus ketemu dengan saksi atau saksi hidup yang nyata. Anda bisa bayangkan, sehingga gara-gara ini yang luar biasa, kalau Anda perhatikan ayat selanjutnya, yang luar biasa, raja bermurah hati sehingga semua milik yang dulunya menjadi milik perempuan Sunem diambil kembali, ditebus kembali oleh raja, diberikan kepada perempuan Sunem, tanah, ladang, semuanya, rumahnya, sak bunga-bunganya dikasihkan kepada perempuan Sunem. Padahal secara hukum perempuan ini dilihat dari sisi manapun sudah tidak mungkin menang. Secara hukum dilihat dari sisi manapun perempuan ini nggak punya chance sama sekali. Tetapi ketika pada waktu itu Anda bisa melihat, inilah yang namanya divine connection. Perhatikan, inilah yang namanya perjumpaan ilahi. Bapak Ibu, ini yang namanya favor. Salah satu bentuk favor dalam hidup kita adalah perjumpaan ilahi. Tiba-tiba kok pas raja lagi kagum sama Elisa. Kok pas raja lagi ngerasani Elisa. Dan kok pas yang dirasani tiba-tiba muncul di depan mata. Ini yang namanya divine connection. Saudara, kita butuh yang namanya divine connection. Anda dan saya tidak akan pernah tahu. Secara hukum perempuan ini sudah kalah. Secara hukum sudah tidak punya hak. Tetapi tidak pernah diduga divine connection, favor Tuhan itu terjadi, mengatur semua skenario sedemikian rupa bagusnya, sampai akhirnya mendatangkan keuntungan yang luar biasa kepada perempuan Sunem. Nah, yang saya mau bagikan adalah begini, dengarkan. Divine connection atau favor Tuhan atau kemurahan Tuhan akan datang pada orang yang taat sama Tuhan. Saya ulangi, divine connection atau favor Tuhan akan datang pada orang yang taat sama Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan. Perhatikan, Gehazi kepingin duit. Apakah itu salah? Enggak, kita hidup ini butuh duit. Wanita ini kepengen rumahnya kembali. Walaupun dia tahu secara hukum dia sudah hilang haknya. Wanita ini menginginkan kembali hartanya. Perhatikan, wanita ini menginginkan kembali hartanya. Tetapi secara hukum sudah kalah. Dan dengarkan. Tetapi walaupun hukum itu mengatakan kalah, favor raja berpihak kepadanya. Sehingga apa? Terjadi kemurahan Tuhan yang luar biasa. Wanita ini menginginkan hartanya kembali. Tetapi beda dengan Gehazi. Gehazi menginginkan harta, tetapi dia pakai caranya. Wanita ini menginginkan materi itu, tetapi dia nurut sama Tuhan. Dia mau ikuti prosesnya. Dia mau ikutin cara Tuhan. Tidak menjadi masalah apa yang saudara dan saya inginkan. Yang menjadi persoalan bukan apa yang kita inginkan. Kita mungkin kepingin bisnis yang luar biasa diberkati. Tidak salah. Normal dan manusiawi. Kita menginginkan untuk punya duit yang banyak.
Saya pikir Tuhan mengerti. Persoalannya bukan pada apa yang kita inginkan. Persoalannya adalah apakah kita mau memakai cara Tuhan. Yang berarti kita mau mengikuti prosesnya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Perempuan Sunem mengikuti prosesnya. Perempuan Sunem memakai cara Tuhan. Mungkin saudara ingin pembelaan. Tidak salah kalau kita disakiti. Siapa yang tidak ingin pembelaan? Pertanyaannya, saudara mau dapat pembelaan dengan cara saudara. Yang berarti biasanya kita tidak mau pakai lama. Tidak mau pakai proses. Atau saudara mau mendapatkan pembelaan menurut cara dan waktunya Tuhan. Kalau berbicara mengikuti cara Tuhan, berarti juga berbicara mempercayai waktunya Tuhan. Mungkin saudara kepengen dibela, tapi pertanyaannya, saudara mau mengikuti proses atau saudara mau pakai cara saudara sendiri? Ini yang saya mau sampaikan. Kalau kita menghormati prosesnya, maka Tuhan akan menghormati promise-nya. Saya ulangi. Kalau kita menghormati prosesnya, maka Tuhan akan menghormati promise-nya. Seringkali promise Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Karena saudara dan saya menempuh cara Gehazi. Pakai cara gampang dan cepat. Karena kita mau resultnya dan tidak mau prosesnya. Percayakah saudara bahwa Gehazi itu ditakdirkan untuk menjadi penerus Elisa? Kenapa Elisa memuridkan Gehazi kalau bukan untuk menjadi penerusnya? Perhatikan, waktu Elia memuridkan Elisa, membentuk Elisa, Elisa diurapi Tuhan dengan double porsi. Kalau Elia misalnya, kalau Elia membuat 3 mujizat, saya kasih contoh, maka Elisa melakukan 7 mujizat, double. Seharusnya destiny Gehazi menjadi murid dari Elisa. Dia akan dapat 2 kali dari Elisa. Kalau Elia melakukan 7 mujizat, maka Elisa akan melakukan 14. Itu contohnya. Kalau Elisa melakukan 14, maka Gehazi akan melakukan 28 mujizat. Saya terlalu percaya destiny Gehazi adalah luar biasa. Tetapi perhatikan, destiny Gehazi gagal. Kenapa? Karena Gehazi pakai caranya. Saya berharap apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya tidak gagal. Karena kita mengikuti jalan Gehazi. Mari pagi ini kita belajar seperti perempuan Sunem. Tidak ada nama disebut tentang dia. Tetapi dia belajar mengikuti cara Tuhan. Dia nurut sama Tuhan walaupun tidak suka. Dia nurut sama Tuhan walaupun ceritanya jadi panjang. Dia nurut sama caranya Tuhan walaupun tidak enak untuk pindah ke daerah asing. Tetapi perhatikan, divine connection atau favor Tuhan akan terjadi pada orang-orang yang menghormati Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Yaitu kita mau mengikuti cara Tuhan. Mau mengikuti waktunya. Mau mengikuti prosesnya. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita menghormati prosesnya, maka Tuhan akan menghormati promise-nya. Saya berdoa
Jangan mengikuti jalan Gehazi. Destiny yang luar biasa yang seharusnya terjadi pada saudara dan saya bisa terjadi gagal karena kita tidak serantanan, bahasanya orang Jawa, tidak sabar. Karena kita mau pakai cara sendiri dan kita mau pakai waktu kita sendiri. Belajar untuk pakai cara Tuhan. Maka saya percaya destiny yang luar biasa akan terjadi. Mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin destiny itu terjadi, Bu? Wong secara hukum saya kalah, secara hukum posisi saya lemah, secara keadaan posisi saya itu tidak ada dasar untuk berharap. Dengarkan, hari itu kok pas raja itu lagi kambuh, kepengen tahu, kepo soal Elisa. Kok pas hari itu raja membahas tentang Elisa, yang dibahas adalah perempuan Sunem. Dan lebih pas lagi, perempuan Sunem pas lewat. Ini semua pengaturan Tuhan. Tidakkah Anda percaya bahwa kita kalau percaya mengikuti cara Tuhan, Tuhan tidak kehabisan cara untuk mengangkat dan mempromosikan kita. Bahkan sekalipun di depan mata kita berkata tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin untuk Tuhan lakukan. Amin. Yuk, kita siapkan hati. Saya mengajak pemimpin pujian, boleh nggak saya minta lagu pujian tadi? Bila kau tidak berjalan besertaku, aku tak mau jalan sendiri. Ikuti prosesnya, ikuti waktunya. Jangan seperti Gehazi yang ingin shortcut, yang ingin cara gampang. Yuk kita menghampiri Tuhan. Saudara, kita siapkan hati kita ya. Oke. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berdoa buat semua anak-anak-Mu yang hadir pagi ini, Tuhan. Apapun proses yang sedang mereka lewati, beri kami kekuatan untuk kami mau menjalani proses. Maka ketika kami mau menjalani proses, itu artinya kami belajar mempercayai waktunya dan caranya Tuhan. Dan kami percaya favor dan kemurahan Tuhan akan terjadi pada orang-orang yang mau mempercayai proses dan waktu Tuhan. Mari saudara, kita ambil roti di tangan kanan kita. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa untuk kebaikan. Inilah tubuh-Mu yang dipecah-pecah buat kami. Saat kami makan, kami percaya kami sehat, kami menjadi sembuh. Kami menolak segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami makan roti ini dengan iman percaya. Sekarang juga kami menerima kemenangan di dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan syukur. Haleluya. Mari kita angkat anggur. Inilah darah-Mu Tuhan yang tercurah bagi kami. Inilah perjanjian pendamaian antara kami dengan Engkau. Saat kami minum anggur ini, kami percaya darah-Mu mengalir dalam setiap pembuluh darah di tubuh kami. Mengalirkan keajaiban, mengalirkan kemerdekaan, mengalirkan kebebasan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus juga, kami telah sembuh dan bebas. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu. Segala hormat kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.